Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 bagian kedua. Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawaihi menambahkan cerita ini pada riwayatnya. Lalu aku teruskan menyeru mereka memeluk Islam, tapi mereka tidak mau menerima. Kemudian aku pun merasa haus, lalu aku berkata, "Macam mana kalian ini? Aku sudah sangat haus, berilah aku seteguk air." Dan bajuku tidak aku tanggalkan. Tetapi mereka tidak mau memberiku air, malahan mereka berkata, "Biar engkau mati kekeringan." Namun kami tidak hendak memberimu minum. Sangatlah murung perasaanku diperlakukan demikian oleh kaumku sendiri, sampai aku terkapar tidur dalam sangat kehausan di lapangan luas dalam keadaan panas terik. Sedang aku tertidur, tiba-tiba terasalah dalam mimpi seseorang membawa cangkir kaca atau gelas yang sangat indah, yang sebelumnya tidak pernah dilihat orang cangkir seindah itu. Di dalamnya minuman sangat jernih, tak pernah dilihat orang air sejernih itu. Dibangunkannya aku dan diberinya aku minum. Sehabis minum, aku tersentak dari tidur. Demi Allah, sangat segar terasa badanku. Aku tidak merasakan haus lagi, dan perutku tidak kering lagi rasanya sesudah minum itu. Tambah cerita dalam riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak yang diterimanya dari Ali bin Hamad, dari Ahmad bin Hambal, dengan sanadnya dari Abu Ummamah sendiri. Kemudian ada dalam kalangan mereka yang menyesali kawan-kawannya, "Perbuatan kamu ini tidaklah patut. Datang seorang terhormat dari kaum kau sendiri, sekeping buah kurma pun patut kamu berikan kepadanya. Lalu datang kepadaku beberapa orang membawakan sepiring kurma. Aku menjawab, aku tidak memerlukannya lagi. Allah telah memberiku makan dan minum. Aku perlihatkan kepada mereka perutku yang tidak lapar lagi. Mereka kagum terheran-heran. Lalu semuanya masuk Islam." Demikian hadis Abu Ummamah. 3. Dan daging babi. Ketiga-tiganya ini diharamkan memakannya karena ketiganya amat kotor, keji, dan jijik. Bangkai binatang yang mati niscaya mengandung penyakit, dan darah pun apabila telah terlepas dari badan, ditumbuhilah dia oleh berbagai ragam kuman yang membawa bahaya jika dimakan atau diminum. Sedang daging babi adalah daging dari satu jenis binatang yang paling kotor dan suka kepada segala yang kotor di antara segala binatang. Bangkai tikus pun dimakannya, kotoran manusia pun disodoknya, dan segala pelembahan yang jijik tempatnya berkubang. Jadi yang tiga ini diharamkan karena kotornya. 4. Apa-apa yang disembelih untuk yang selain Allah, yaitu kebiasaan ibadah yang di zaman jahiliyah menyembah binatang untuk dihadiahkan sebagai pujaan kepada berhala, atau disembelih atas nama berhala. Binatang ini meskipun disembelih bukanlah diharamkan karena kotorannya, tetapi karena penyembelihannya ialah karena pemujaan. Jadi adalah dia perbuatan musyrik, diharamkan karena syiriknya. Oleh sebab itu, penulis tafsir ini berpendapat bahwa suatu kebiasaan di negeri kita menyembelih kerbau atau lembu, lalu motong kepalanya dan menguburkan kepala kerbau atau lembu itu pada sebuah bangunan sambil meletakkan batu pertama adalah perbuatan subhat kisah jahiliyah yang amat baik bagi iman agama supaya tidak dilakukan. Demikian pula istiadat yang dinamai puja laut yang berlaku di pantai-pantai selatan tanah Jawa dan di pantai timur negeri Malaysia lebih baik untuk ditinggalkan sebab subhat, yaitu nelayan-nelayan menyembelih seekor kerbau meskipun penyembelihannya itu dengan nama Allah juga. Lalu kepala binatang yang disembelihnya itu diantarkan ke tengah laut,
buat dihadiahkan kepada jin yang menguasai laut itu. Kebiasaan jahiliyah ini pun lebih baik dihentikan saja, sebab sangat memengaruhi tegaknya tauhid kepada Allah. 5. Apa yang mati tercekik, yaitu binatang ternak yang mati karena tercekik, entah karena terlalu tegang ikat lehernya, atau karena terjepit lehernya di antara barang keras, supaya mengeluarkan diri sehingga dia mati, atau tersangkut lehernya sehingga mati tergantung. 6. Dan yang mati terpukul, misalnya karena terlalu kejam dia, lalu dia mati karena pukulan itu. 7. Dan yang mati terjatuh, misalnya terjatuh masuk sumur, susah dia keluar, lalu mati di dalam sumur itu, atau mati terjatuh dari bukit. 8. Dan yang mati kena tanduk, berlaga dia sama dia, lalu mati kena tanduk kawannya. 9. Dan yang dimakan binatang buas, misalnya kerbau atau sapi yang mati diterkam binatang buas, atau sisa yang mereka tinggalkan sesudah dimakannya atau belum sampai dimakannya, kecuali yang sempat kamu sembelih, yaitu binatang yang dari nomor 5-9 yang tercekik, terpukul, terjatuh, kena tanduk, dan dilukai binatang buas itu. Kalau kamu dapati masih bernyawa, lalu segera kamu sembelih sehingga darahnya keluar, halalah dia kamu makan. 10. Dan yang disembelih di atas nusub. Penafsir kitab biasanya memberi arti nusub itu dengan berhala saja. Kita sengaja tidak langsung memberinya arti dengan berhala, sebab maksud yang terkandung dengan arti nusub itu lebih luas dan berbahala. Dalam bahasa Arab, nusub itu adalah kata jamak daripada nisab. Asal arti katanya ialah barang sesuatu yang ditegakkan atau dipancangkan. Ada juga arti bahasa mengatakan bahwa kalimat nusub itu adalah mufrad untuk satu dan jamaknya ialah ansab. Juga diartikan berhala-berhala. Di dalam surah Al-Maidah ini juga kelak akan bertemu kata-kata ansab. Di dalam kamus Arab dikatakan yang dikatakan nisab atau nusub atau ansab itu ialah barang sesuatu yang ditegakkan dan dijadikan suatu tanda. Orang Arab menamai berhala itu nusub atau ansab, sebab dia ditegakkan atau dipancangkan tinggi untuk dihormati dan dipuja. Oleh sebab itu, meskipun barang itu bukan berhala berupa patung, walaupun hanya sebuah batu besar yang ditinggikan, atau pohon kayu, atau tugu peringatan sebagaimana yang biasa didirikan di zaman modern ini, termasuklah dia pada bilangan nusub dan ansab, dan tergolonglah dia kepada berhala. Itu pula sebabnya Rasulullah SAW melarang meninggikan kuburan orang yang telah mati, karena ditakuti akan tumbuh perlakuan memberhalakannya.